Halo Lur, ketemu maning karo Wani Moni program obrolan politik seputar Banyumas Raya. Dan siang hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Pak Ruli Adi, seorang profesional yang puluhan tahun, tiga dekade lebih berkarir di Jakarta, dan kali ini beliau pulang kampung ke Purbalingga, ke tanah kelahirannya. Dan yang bikin geger adalah Mas Ruli ini kembali bukan tanpa misi. Beliau kembali dan menggegerkan Purbalingga karena beberapa statementnya yang menyatakan bahwa siap untuk dicalonkan sebagai Bupati Purbalingga. Mas Ruli, selamat siang Mas. Sugeng siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Mas Gani? Alhamdulillah baik. Mas Ruli gimana Mas? Hari ini jadi lumayan capek karena kebetulan semalam ada tamu sampai jam 3 dan tadi siang saya baru diundang adik saya, BI, acara pengajian. Mas Bambang Irawan. Oh iya, iya. Nah ini terus nyedangan rawuh tadi. Jadi si mantan kesel tapi ora apa-apa lah. Iya, iya. Beribun. Iya. Untuk masyarakat Purbalingga dan sekitarnya, Mas Ruli Adi ini adalah kakak tertua dari, mungkin yang sudah populer adalah Mas Bambang Irawan. Beliau adalah Ketua DPRD Purbalingga sekaligus Ketua DPC PDIP Purbalingga. Jadi ini tokoh penting di Purbalingga. Dan tadi pagi ketemu di pengajian beliau dah. Oh iya, biasa. Luar biasa. Artinya akrab masih ini ya. Lu ya akrab namanya saudara. Ya akrab orang lain aja kita harus akrab sama saudara nggak akrab. Oke, ini Biasa aja. ini sudah menggambarkan bagaimana prospek beliau ke depan, mungkin gambarnya gitu ya. Prospek apa lah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan publik Mas Ruli. Panjenengan itu 33 tahun berkarir di Jakarta sebagai seorang profesional. Malah melintang di BUMN, kemudian dikenal sebagai orang dekatnya Pak Soeharto, Pak Presiden Soeharto pada era Orde Baru dulu. Dan karir cemerlang di Jakarta ditinggalkan untuk pulang kampung menjadi bupati. Siap tadi bupati siapa? Iya, ini desas-desus, tapi kita konfirmasi. Mas Ruli, kalau masyarakat Purbalingga menghendaki, siap Mas kalau misalnya calonkan? Jadi gini Mas Gani ya, ini sekaligus buat warga masyarakat Purbalingga khususnya dan siapapun yang mendengarkan acara ini. Pertama saya harus mengklarifikasi bahwa saya pulang ke Purbalingga itu bukan membuat geger Purbalingga gitu. Saya pulang ke Purbalingga ya saya pulang ke rumah saya sendiri karena saya tinggal di Purbalingga, lahir Purbalingga, besar dari Purbalingga, dan insya Allah nanti kalau Allah berkehendak saya kepingin mati di Purbalingga. Jadi saya pulang Purbalingga kurang geger, masuk ke kota kelahiran saya, kota yang sangat saya cintai ya, tidak mungkin saya bikin geger gitu. Terus tadi yang Mas Gadi sampaikan betul bahwa saya tahun 90 lulus dari Unsud, saya di Istana, kemudian muter-muter di BUMN kurang lebih ya ini 33 tahun, memang betul seperti itu. Jadi kalau tadi bahwa Mas Gadi menyebutkan saya pulang untuk jadi bupati, ciri siapa? Ciri siapa gitu. Jadi saya nggak pernah memberikan statement untuk menjadi bupati gitu ya, karena begini ya, menjadi bupati itu kan bukan sesuatu bagi saya, bupati itu bukan jabatan, bupati itu adalah amanah, pengorbanan dan pengabdian gitu ya bagi saya ya, sehingga kalau tidak ada orang masyarakat Purbalingga yang menghendaki saya jadi bupati, kemudian tidak ada partai yang mengusung saya untuk menjadi bupati, ya orang mungkin jadi calon bupati. Karena syarat untuk menjadi calon bupati itu, sesuai undang-undang kan ada dua. Satu melalui jalur independen, satu melalui jalur partai. Nah tentunya semua orang mengharapkan bisa maju menjadi calon bupati, calon gubernur, ya apapun itu.
ya melalui partai sebagai kendaraan politiknya gitu. Kira-kira kan seperti itu. Gitu. Itu mekanisme yang berlaku. Dan sekarang kan semua partai dimanapun lah, tidak hanya di Purbalingga, konsentrasinya kan bagaimana Februari nanti. Kontestasi pilihan legislatif dan presiden. Saya yakin konsentrasinya akan ke sana dan belum memikirkan nyurut aku krungu sih sampai hari ini siapa sih yang harus jadi calon bupati Purbalingga tahun 2024 nyurut tahu krungu. Karena apa? Memang proses untuk pencalonan bupati kan panjang. Panjang sekali. Jadi pertama tentunya secara umum lah semua partai akan melakukan hal yang sama, yaitu pertama nanti pada saatnya akan melakukan penjaringan. Semua warga masyarakat Purbalingga siapapun itu akan dijaring oleh semua partai yang ada di Purbalingga. Kemudian dari berbagai faktor indikator itu nanti akan dilakukan fit and proper tingkat kabupaten, kemudian nanti diusulkan. Jadi pimpinan partai di kabupaten itu tidak berhak mengeluarkan rekomendasi, tapi harus diusulkan kemana diusulkannya? Ke provinsi. Di provinsi disaring kembali, di fit and proper kembali, kemudian di provinsi diputuskan rekomendasi. Tidak, masih panjang lagi. Dilaporkan ke DPP. Barulah di DPP nanti dengan berbagai pertimbangan tentunya baru keluar rekomendasi. Dan yang paling penting kayak gini Mas Gani ya, kalau saya melihat, saya sih nggak pernah di politik praktis ya, tetapi tahun 90 sampai 94 saya sudah dididik untuk politik di Pak Harto langsung. Pak Harto langsung gurunya yang Alhamdulillah seperti itu selama 4 tahun. Diajari tentang strategi ekolek sosbud, Hamka Merata, zaman itu ya saya sudah mengalami itu selama 4 tahun gitu ya. Jadi idealnya partai pasti akan mengusung pimpinan partainya untuk maju, kalau kabupaten ya maju jadi bupati. Idealnya adalah seperti itu. Tetapi dalam politik itu ada dua. Satu, idealisme partai. Yang kedua, realitas partai. Realitas yang ada di lapangan seperti apa. Sehingga bisa kita ketahui bersama, Mas Gani, bahwa tidak semua yang diusung oleh partai adalah kader partai. Contohnya sudah banyak lah. Nun sewu kayak Pak Jokowi dulu, waktu jadi wali kota ya setahu saya bukan kader. Bukan kader. Intinya adalah semua warga masyarakat lah mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa menjadi calon bupati, calon gubernur, calon apa saja sepanjang memenuhi syarat. Itu aja. Termasuk Mas Ruli kalau masyarakat menghendaki gitu. Ya pasti lah, apalagi saya gitu. Jenengan juga boleh jadi calon bupati gitu. Kalau saya prinsipnya begini. Saya itu pada posisi yang sudah nyaman. Anak saya 2 yang barep di Telkomsel, yang nomor 2 di Bank Mandiri. Jadi yang wis apa ya? Wis santai lah, yang wis santai banget uripe gitu. Hanya kepingin melihat Purbalingga yang nanti saya tua di sini, kemudian insya Allah mati di sini menjadi kabupaten yang lebih maju lagi, gitu kan. Pikiran saya seperti itu. Kemudian kalau saya di sini kemudian warga masyarakat menghendaki saya maju menjadi bupati dan saya terbuka untuk semua partai, ada yang mengusung saya untuk maju bupati, kalau memenuhi syarat baru mungkin saya menjadi calon bupati. Kalau tidak memenuhi syarat ya saya sebagai warga masyarakat Purbalingga biasa mawon. Oke, artinya ini kan suara arus bawah sudah cukup lantang ini, bahwa ada sosok seperti Mas Ruli ini rela meninggalkan kenyamanan, keluarga sudah nyaman, kemudian karir juga nyaman, tapi kemudian masih mau berkontribusi untuk masyarakat Purbalingga dalam hal ini konteksnya bupati. Ya, saya pertama tentunya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Purbalingga atau siapapun lah yang tadi Mas Gani sampaikan katanya menghendaki saya matur nuwun sangat, tetapi yang perlu diketahui bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini warga masyarakat Purbalingga biasa yang harus ikut berkontribusi untuk memajukan Bumi Pertiwi. Purbalingga itu saya dilahirkan malah di Jalan Dipokusumo itu nama eyang saya itu. Saya dilahirkan di sana 12
dulu belum ada dokter, Mas. Oh iya. Dulu belum ada dokter, jadi bidan, namanya Bidan Buparsinah almarhum. Masih ingat itu ya yang membantu persalinan? Iya, iya. Saya lahir 25 Februari 68 di Jalan Dipokusumo, di mana rumah salah satu dalem bapak almarhum ya di Jalan Dipokusumo itu. Jadi nyong asli Gosli Purbalingga gitu. Oh iya, iya. Ya ini pertanyaan berikutnya, kalau memang Mas Ruli ini siap dicalonkan, kira-kira begini Mas, pertanyaan publik. Mas Ruli ini 33 tahun di Jakarta, ya kan? Kemudian datang ke Purbalingga, kemudian oke lah katakan diusung oleh koalisi rakyat Purbalingga, katakan begitu, masyarakat Purbalingga. Mas Ruli tahu apa soal Purbalingga? Wong lama di Jakarta. Iya. Jadi memang saya dari tahun 90 sekali lagi setelah selesai dari Unsud ya, lulus dari Unsud saya ke Jakarta 33 tahun. Tetapi bukan berarti 33 tahun saya tidak memonitor Purbalingga dan saya tidak pulang ke Purbalingga. Saya juga sering pulang gitu. Sehingga saya tidak terlalu awam lah dengan Purbalingga. Purbalingga itu sebuah daerah yang menurut saya indah sekali. Sebuah daerah yang potensinya luar biasa, ya, terutama dari sisi agraris dan wisata, ya. Kemudian dengan 18 kecamatan yang kita miliki, ada 18 kecamatan kalau tidak salah, ya. Kemudian ada 239 desa dan kelurahan. Ini potensinya menjadi sangat luar biasa, hanya memang yang menjadi masalah menurut pribadi saya adalah walaupun setiap tahun PAD-nya itu naik, saya yakin seperti itu, tetapi belum cukup lah PAD dan APBD Purbalingga ini untuk bisa Purbalingga melakukan sebuah loncatan. Apalagi keponakan saya, Tiwi, sebagai Bupati Purbalingga kemarin itu, tidak hanya Purbalingga, secara nasional dihantam COVID yang luar biasa, sehingga berat sekali tentunya Tiwi dalam memimpin Purbalingga selama periode kemarin. Jadi memang semua warga Purbalingga ya tentunya harus menyengkuyung lah, mempunyai kepedulian kepada Purbalingga agar lebih maju. Jangan bisanya cuma mengkritik toh. Walaupun begini Mas Gani, prinsip hidup saya itu orang yang mencintai saya adalah orang yang mengkritik saya. Dan kalau ada orang memuja saya itu berarti memberikan racun kepada diri saya gitu. Itu prinsip-prinsip hidup saya gitu. Kritik adalah kasih sayang. Yes. Dan pujian adalah racun. Right. Oke. Mas, ini tadi disinggung soal Bu Tiwi ini. Bu Tiwi itu bupati sehari ini gitu ya. Ponakannya panjenengan. Dan kemudian dia seorang incumbent. Dan besar kemungkinan, ini besar kemungkinan ya. Beliau juga akan maju kembali di kontestasi politik 2024 mendatang. Amin. Beliau punya modal yang semua kayaknya yang dibutuhkan untuk maju. Modal politik beliau sudah punya, dukungan partai politik, gitu kan. Modal sosial dia sudah cukup populer karena sudah hampir 2 periode dia memimpin. Modal finansial kayaknya nggak pernah dipertanyakan lagi. Beliau punya keluarga besar, dan kemudian soal birokrasi, jaringan birokrasi ke bawah, kemudian dalam tanda kutip kampanye lewat program-program kerjanya, kemudian dan sebagainya, itu membuat dia punya kans yang sangat besar untuk maju pada kontestasi pilkada ke depan. Amin. Nah ini Mas Ruli kira-kira kalau misalnya benar dan bersedia untuk maju, ini kan hadap-hadapannya sama Bu Tiwi ini, yang kasnya cukup besar ini. Sementara Mas Ruli sendiri adalah newcomers di Purbalingga, yang lama, walaupun asli sini, tapi lama di Jakarta. Nah ini kan muncul spekulasi Mas. Ini apakah sekedar Mas Ruli dimunculkan sekedar untuk menghilangkan pilkada yang melawan kotak kosong? Kalau dulu ada istilah bagongan, atau dalam tanda kutip badut politik gitu. Hanya sekedar lawan tanding saja. Atau Mas Ruli memang punya motivasi lain yang membuat Mas Ruli terpanggil untuk membangun Purbalingga? Ya
Ya seperti yang Mas Gani sampaikan, alhamdulillah, amin. Kalau nanti keponakan saya Tiwi maju lagi di pilihan Bupati 2024 dan mudah-mudahan bisa terpilih kembali gitu. Kemudian kalau seandainya ini kan wong cerita seandainya itu kan jane orang gunane wong seandainya belum terjadi ya. Iya. Kalau yang terjadi sekarang hari ini kan urung ana calon bupati 2024 nang Purbalingga. Belum Ya, ada. belum ada. Jadi kon cerita seandainya. Ya wis nyentak jawab seandainya. Seandainya, ini cerita seandainya ya. Saya kemudian diminta oleh masyarakat, diminta oleh melalui partai politik suruh maju menjadi calon bupati. Ya saya pikir bukan sesuatu yang tabu gitu ya, bukan sesuatu yang tabu kalau saya itu memberikan pilihan kepada masyarakat ya, Ana Ruli, Ana Butiwi sebagai bupati, Ana Mas Gani, Ana Mas siapa maning, ada BI. ketua partai, Iya. ada atau adik saya BI, siapa saja, oh monggo-monggo saja, malah semakin banyak calon bupati itu semakin memberikan sebuah pilihan kepada masyarakat untuk memilih yang baik, ya, yang terbaik di antara yang baik. Nggak ada masalah apa-apa. Sebagai katakan begini, sebagai pertimbangan dari sekian banyak opsi tadi yang disebutkan Pak Mas Ruli, pastikan masyarakat butuh pertimbangan logis. Kira-kira siapa nih yang harus saya pilih? Nah, untuk meyakinkan publik kira-kira, kalau memang Mas Ruli punya kemauan untuk membangun Purbalingga, kira-kira apa nih yang perlu dibenahi dan apa yang akan dibangun agar Purbalingga lebih maju, masyarakatnya lebih sejahtera, dan Kabupaten Purbalingga harum namanya gitu. Ya, ya sudah barang tentu yang pertama, kalau selama ini barangkali cuma tahu Ruli Jani siapa dan sebagainya, saya tidak akan mengenalkan ke masyarakat, ke desa-desa ya, kecuali yang pas lagi dolanan Harley ya, motoran ya, naik ketemu wow kenalan dan sebagainya itu biasa. Tapi untuk mempermudah mengetahui siapa saya gampang banget kok. Wong Purbalingga kan 90% duwe HP ya. Punya HP. Jajal buka YouTube ya, buka YouTube, ketik jenenge nyong Ruli Adi, engko metu kowe. Siapa sih Ruli Adi itu? Engko metu kira-kira Track seperti recordnya itu. sudah banyak di media sosial ya. Lah iya lah, rekam jejak kan nggak bisa dihapus, Iya. rekam jejak juga bisa dihapus. Tetapi ya kembali bahwa setelah jenengan pada buka YouTube, ketik Ruli Adi, terus nongol nyong terungok kena, ternyata nyong ora cocok go Bupati Purbalingga misalnya. Iya. Ya harus diusung, gitu kan. Yang masa ngusung kon kalah sih kepriwe. Nek ngusungnya biasanya kon menang. Iya. Yo ya kuwe. Mas Ruli kayaknya santai sekali soal apa namanya, saya nggak desa-desu nggak apa-apa. Seperti nggak ada beban untuk Lo memang gak ada beban dong, nyong kepriwe beban ora nana wis. Ya kan anak wis pada ngode kabeh. Nyong ya wis bebas dari finansial ya toh. Sing cari jabatan padahal nyong ora tahu ya. Ya memang lah kalau cerita jabatannya nang wis mentok lah. Terakhir aku di Pertamina direktur maninya wis dhuwur banget ya. Tapi saya tidak pernah menganggap bahwa itu semua milik saya. Harta pangkat jabatan itu cuma titipan, bukan milik saya, tapi milik yang memberikan. Jadi kepriwe ya? Saya akhirnya memfilosofi bahwa menjadi bupati itu adalah pengorbanan dan pengabdian, bukan mencari pekerjaan, apalagi untuk mendatangkan uang gitu. Bukan, itu nggak ada di otak saya. Kalau mau jadi bupati berarti pengorbanan dan pengabdian. Pengorbanan siapa? Ya pengorbanan waktu, tenaga pikiran, finansial, ya toh, ketemu bojo jadi jarang, ketemu anak jarang, ketemu putu jarang, itu kan pengorbanan. ya. Pengabdian untuk siapa? Pengabdian untuk masyarakat Purbalingga. Ya Purbalingga itu kan jenenge punya lapangan terbang namanya Jenderal Besar Sudirman, itu kan berarti diharapkan bahwa Purbalingga itu mempunyai lapangan terbang yang lebih gede dari Ahmad Yani, kira-kira kan kayak gitu ya. Artinya potensi untuk Purbalingga kemudian menjadi kabupaten yang maju, nama harum dan sebagainya itu sangat berpeluang ya. Nah, tetapi dengan adanya PAD yang rendah, walaupun sudah mulai meningkat ya, selalu meningkat. Tentunya APBD-nya juga rendah gitu. Jadi kalau tidak kita mampu memanfaatkan konektivitas relasi kita di jajaran nasional, abot untuk memimpin Purbalingga abot banget lah. Dan Mas Ruli punya itu.
yang jenengan tadi cerita tahun 90 ini sekarang Pak Harto ya. Oh ya. Gitu, dan tadi alhamdulillah 35 wong ya artis tekan bareng umami kesel banget, tapi alhamdulillah matur nuwun. Mas Adipik Slamet, kawan-kawan, Mas Dwi dan sebagainya. Ya, tadi belum sempat dijawab bahwa Mas Ruli ini punya kesiapan ketika dicalonkan. Tapi belum menjawab kira-kira apa sih yang akan dilakukan di Purbalingga. Iya. Yang pertama sudah barang tentu meningkatkan PAD, kemudian APBD, kekurangannya tentunya kita gunakan relasi untuk bisa mendatangkan uang ke Purbalingga. Meningkatkan PAD itu salah satu contohnya saja, ini menurut pribadi saya ya, Usman Janatin daripada kurang produktif seperti itu ya rencana kalau jadi bupati, tapi kan ngimpi jadinya ya apa-apa lah. Saya sewakan ke Sarina itu BUMN ya, untuk dibikin mall yang terbesar di Banyumas Raya sehingga orang Wonosobo, Banjarnegara, kemudian Cilacap dan Banyumas takamang Purbalingga kabeh karena mulai paling gede. Tetapi jangan lupa dengan UMKM. Oleh karena itu lantai satunya harus milik UMKM masyarakat Purbalingga. Kemudian kalau ada aset pemerintah daerah yang besar, itu saya mempunyai gagasan untuk dibangun hotel bintang 5. Karena salah satu syarat kabupaten ini maju adalah okupansi penginapan itu harus betul-betul tinggi, besar. Jadi kalau ada event nasional, orang kebingungan. Masa misalnya Purbalingga bikin event nasional, tapi nginepin nang Purwokerto, nginepin nang Cilacap, lah Purbalingga oleh apa? Oleh karena itu diperlukan hal-hal seperti itu. Kemudian saya berpikir bahwa Serang Pratin itu menurut saya harus dijadikan sebagai sentra wisata kabupaten. Sentra wisata kabupaten, dan karena apa? Aduh, tempatnya subhanallah luar biasa banget ya. Allah berikan kepada kita. Indah banget ya. Nggak macet ke sana, kemudian udaranya dingin, puncak orang anak apa-apa nih. Nah itu perlu sentuhan-sentuhan yang extraordinary untuk bagaimana meningkatkan PAD. Nah kemudian saya juga berpikiran bahwa di 18 kecamatan ini aja latah siji nanam jagung, nandur jagung kabeh. Kok giliran panen harga jagungnya ambruk. Nah, oleh karena itu saya mempunyai pikiran dari 18 kecamatan ini harus dibuat yang namanya produk unggulan masing-masing kecamatan. Sehingga pada saat kecamatan satu itu panen, kecamatan lain tidak ada, maka sudah barang tentu harganya terjaga, petaninya menjadi makmur gitu. Orang usah puyeng-puyeng mikirin dodol nang endi, dodol nang Purbalingga wis pasti entong. Kira-kira kayak gitulah. Dan masih banyak lagi langkah-langkah strategis dalam bayangan saya. Tapi ini untuk calon bupati burung sembayang ya sembarangan Mas Gani. Ya ini kan sekedar brainstorming. Dan kemudian ini soal untuk maju itu kan tentu butuh dukungan partai politik. Iya, untuk mensupport itu. Saya kira sudah sejauh mana Mas Ruli berkomunikasi dengan mungkin partai politik di Purbalingga? Oh, kalau saya gini, kalau saya itu putih ya. Saya tidak pernah masuk dalam sebagai kader atau sebagai pengurus partai politik ya. Jadi saya membuka komunikasi ya ke semuanya gitu. Tujuannya kan sama. Semua partai politik yang di Purbalingga itu semua tujuannya sama. Yaitu bagaimana memajukan Purbalingga. Jadi saya terbuka saja ke semua partai gitu. Artinya termasuk PDIP yang semua. Oke. Kalau tim mungkin Mas sudah ada yang berkomunikasi ke selain di Purbalingga di tingkat pusat atau tingkat provinsi gitu untuk lah itu kan urusan saya. Diceritakan jenjangnya. Ya itu urusan saya pribadi lah. Kalau kayak di kuliah temen gawe tim gitu kan. Seandainya nggak ada yang ngusung yang wis nikmat uripe gitu, santai bae gitu. Ya, terkait ini Mas, satu lagi soal keluarga ini. Ini kan keluarga besarnya banyak berkecimpung di politik. Ya kan? Ada Bu Tiwi, ada Mas BI dan sebagainya. Apakah sudah ada upaya misalnya atau mitigasi lah katakan untuk menghindari konflik dengan
sesama keluarga ketika semuanya itu maju dalam kontestasi. Oh iya, jadi saya koreksi Mas ya, saya 8 bersaudara ya, kebetulan saya laki-laki paling tua. Dari 8 bersaudara itu yang berpolitik cuma 1, yaitu adik saya PI. Yang lainnya tidak ada yang berpolitik. Siapa sih yang berpolitik dari 8? Coba sebutkan, nggak ada kan? Nggak ada. Cuma PI. Ya, artinya bahwa dari 8 bersaudara itu yang memang sejak kecil punya bakat di politik, ya adik saya itu PI. Dan kamu kalau tahu ya Mas, PI itu menjadi ketua DPC dan sekarang menjadi ketua DPRD, waduh prosesnya tahu banget, melasi lah aku akan melihatnya. Bayangin, dari anak ranting, PAC, baru DPC. Nah, siapa yang menjadikan adik saya ini menjadi ketua dewan? Yang menjadikan itu rakyat. Karena rakyat memilih pada waktu pemilihan umum kemarin, mempercayakan kepada PDI Perjuangan untuk menjadi pemenang pemilu di Purbalingga. Sehingga kesempatan menjadi ketua DPRD adalah partai pemenang. Nah, kebetulan PI itu adalah ketua DPC, sehingga diputuskan sama DPP menjadi ketua dewan. Lah, terkait dengan apakah konflik, konflik apa? Namanya beda pendapat, beda pilihan itu kan wajar-wajar saja, kenapa harus konflik? Ya artinya kan nanti misalnya satu posisi itu diperebutkan sesama anggota keluarga kan, kekhawatirannya kan yang biasa terjadi kan ada konflik internal keluarga dan sebagainya. Nah, itu kan ya, keluarga saya bukan keluarga biasa. Jadi beda pendapat, beda ini biasa, nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah kok. Jenengan kan pilih sendiri mikimbok. Oh iya. Iya, nyong pengajian nanggone adikku kan, ya ora apa-apa, ora ada masalah. Jadi biasa membedakan antara ini politik, ini keluarga dan sebagainya. Kenapa di sini saya menjemput BI? Ya karena di tempat ini. Tapi kalau saya datang ke kantor dewan, ya saya kepingin ketemu ketua. Begitu juga kenapa saya yang ngomongnya TV. Ya kena TV keponakan ini nyong. Tapi nek nyong ke kabupaten maring protokol yang ngomongnya mau ketemu ibu bupati. Nah, orang gue kudu nggon paran lah. Gitu. Nggon paran gitu. Sekalipun TV adalah keponakan saya, PI itu adik saya, tapi kalau di dewan sebagai ketua DPRD, loh nyong ya rakyat sing atuh banget nang isor. Ketemu TV sekalipun itu keponakan saya, kalau konteksnya dia sebagai bupati, lho nyong ya warga masyarakat paling rendah, wong nyong nang kene betunduk karo aturan RT gitu kan. Ya itu harus, maksudnya kita itu harus nggon paran. Oke, itu oke kalau ketika menyikapi kapan menjadi keluarga, kapan menjadi pejabat publik itu seperti itu. Tapi pada konteks kontestasi ini kan nanti berhadapan-hadapan. Termasuk pendukung juga gitu kan. Nah, ini kan karena pasti kontestasi ini pasti membawa ya friksi dan sebagainya. Dan sementara keluarga ini sama-sama berangkat dari satu keluarga. Iya, oh itu mudah sekali. Caranya kita sebagai role model menjadi friksi itu kan kalau pimpinannya juga ikut berantem gitu ya. Kalau saya ini lagi ngegadur, mana yang gadur. Kalau saya dikehendaki masyarakat Purbalingga dan kemudian diusung oleh partai politik nyalon, kepada siapapun yang menjadi calon bupati 2024 saya akan rangkulan. Untuk memberikan contoh kepada konstituen kita bahwa, lah bang kayak pimpinannya Akur kok kita ribut. Apa sih gunanya masyarakat konflik horizontal, gue ngapa sih? Memangnya nek masyarakat jadi tim sukses, kemudian sing de jago akan menang terus jadi kepala dinas, ya enggak, itu kan enggak seperti itu. Lah makanya politik itu harus kita bangun dalam konteks yang positif, apalagi namanya adalah pesta demokrasi. Pesta demokrasi apa namanya pesta gelut? Pesta ya seneng, gembira, ceria, rangkulan, akrab. Lah itu harus berawal dari sing nang dhuwur. Nang dhuwur rangkulan siapapun. Oh, saya juga sangat mengharapkan semua pimpinan partai politik 2024 kalau bisa nyalon semua, aku jadi Bupati Purbalingga jadi rame. Semakin banyak pilihan. Nah, masyarakat disuguhkan berbagai pilihan, kan indah ya menurut Nyong, tapi nek salah yang jaluk ngapura, pendapat pribadi saya gitu. Iya. Tadi sebenarnya ada satu pertanyaan yang belum
jelas dijawab dengan tegas. Itu soal bahwa kesungguhan mencalonkan diri. Apakah sungguh-sungguh datang dari panggilan atau bagian dari skenario saja bahwa dimunculkan calon dari keluarga agar seolah tidak terjadi pesta demokrasi yang hanya lawan kotak kosong begitu, Mas Ruli. Hidup saya belaka suta, saya tidak mengenal skenario dan saya siap segalanya kalau memang warga masyarakat dan partai politik mengusung saya sudah siap segalanya. Itu masalah kalah menang, syukur-syukur malah kalah. Tadi repot. Kalah. Iya, tadi repot. Tetapi nyo kan wis melaksanakan amanah masyarakat. Ya, artinya maju untuk nek menang. Ya saya harus siap untuk bekerja extraordinary memajukan Purbalingga. Prinsipnya gitu saja. Jadi intinya ya lah ini kan pesta demokrasi 5 tahunan ya. Jadi sepanjang pimpinannya menjadi role model, maka saya yakin damai sejahtera gitu. Itu Mas Gani. Oke, Lur, ini sekelumit obrolan kita dengan Mas Ruli dari Purbalingga, tokoh nasional, tapi kemudian pulang kampung untuk memenuhi panggilan ya untuk hidup kembali di kampung halaman. Oh iya. Dan kemudian ternyata kita nantikan saja jalan takdirnya, hidupnya. Apakah betul akan duduk di kursi R1 Purbalingga atau seperti apa? Simak terus obrolan kami di Wanimoni with Gani. Terima kasih. Matur nuwun.